Saya Arif Prihatin. Saya akan menjelaskan jawaban saya. Nomor 1, A. Y aksen 2 plus 6Y. Aksen 1 kurangi 27Y sama dengan 0. Untuk karakteristiknya, R pangkat 2 plus 6R min 27 sama dengan 0. Lalu difaktorkan R plus 9, R min 3 sama dengan 0. R1 nya sama dengan min 9, R2 sama dengan min 3. Solusi umum Y sama dengan C1E min 9X plus C2E 3X pangkat 3X. Yang B, Y pangkat 4 plus 2Y aksen 2 plus Y sama dengan 0. Karakteristiknya, R pangkat 4 plus 2R kuadrat plus 1 sama dengan 0. Difaktorkan dalam kurung R kuadrat plus 1 pangkat 2 sama dengan 0. R kuadrat sama dengan min 1 karena akar kembar. Solusi umum Y sama dengan dalam kurung C1 plus C2X cos X plus C3 dalam kurung C3 plus C4X sin X. Yang C, Y aksen 2 kurangi 6Y aksen 1 tambah 9Y sama dengan 3X kuadrat. Karakteristiknya, R pangkat 2 kurangi 6R plus 9 sama dengan 0. Kita faktorkan dalam R min 3 kuadrat sama dengan 0. R sama dengan 3 karena akar kembar. Solusi homogen Y sama dengan dalam kurung C1 plus C2X E pangkat 3X. Untuk solusi partikular, YP sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. YP aksen 1 sama dengan 2AX plus B. YP aksen 2 sama dengan 2A. YP aksen 2 kurangi 6YP aksen 1 plus 9YP sama dengan 3X pangkat 2. Lalu kita substitusi ke persamaan. 2A min 6 dalam kurung 2A X plus B plus 9 dalam kurung AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 3X kuadrat. Hasilnya 2A kurangi 12AX kurangi 6B plus 9AX kuadrat plus 9BX plus 9C. Lalu dikelompokkan X kuadrat 9A X X-nya min 12A plus 9B kosanya 2A min 6B plus 9C. Lalu dihitung cari 9A, cari A-nya. 9A sama dengan 3, 9 bagi 3 sama dengan 1/3. Min 12A plus 9B sama dengan 0. B-nya 4/9. Untuk C-nya 2A min 6B plus 9C sama dengan 0. C-nya 2/9. Jadi YT-nya 1/3X kuadrat plus 4/9X plus 2/9. Jadi solusi umumnya
Y sama dengan YH plus YP, ini sama dengan dalam kurung C1 plus C2X E pangkat 3X ditambah 1/3 X kuadrat plus 4/9 X plus 2/9. Untuk yang D, Y aksen plus 4Y aksen Y aksen 2 plus 4Y aksen 1 kurangi 21Y sama dengan 11E 4X. Y aksen 2 plus 4Y aksen 1 kurangi 21Y sama dengan 0. R kuadrat plus 4R kurangi 21 sama dengan 0. Faktornya R plus 7, R tambah 7, R kurangi 3 sama dengan 0. Jadi R1 sama dengan min 7, R2 nya sama dengan 3. Untuk YH-nya C1E kurangi 7X plus C2E 3X. Untuk partikularnya YP sama dengan AE 4X, YP aksen 1 sama dengan 4AE 4X, YP aksen 2 sama dengan 16AE 4X. Cara mencarinya YP aksen 2 plus 4 YP aksen 1 kurangi 21 YP sama dengan 11E 4X. Lalu substitusikan ke persamaan 16AE 4X plus 4 dalam kurung 4AE pangkat 4X kurangi 21 YP AE 4X sama dengan 11E 4X. Lalu disederhanakan menjadi 16AE 4X tambah 16AE 4X kurangi 21 AE 4X, lalu digabungkan 16A ditambah 16A kurangi 21A E pangkat 4X sama dengan dalam kurung 11A E 4X E pangkat 4X. Lalu samakan dengan ruas kanan. Dalam kurung 11A E pangkat 4X sama dengan 11E pangkat 4X. 11A sama dengan 11, 11X 11, 1. A-nya ketemunya 1. Jadi YP sama dengan E pangkat 4X. Solusi umumnya Y sama dengan C1E pangkat min 7X ditambah C2E 3X tambah E 4X. Untuk nomor 2-nya ketahui L dalam kurung D pangkat 2I per DT pangkat 2 plus R kurung DI per DI pangkat 3 plus I per C sama dengan cos WT. Yang A orde dan derajat. Orde sama dengan turunan tertinggi ada D pangkat 2I per DT pangkat 2. Derajat sama dengan perangkat dari turunan tertinggi D pangkat 2I DT per DT pangkat 2
2. Jadi ordenya yaitu 2 dan derajatnya juga 2, non-linear. Kenapa komponen energi bikin order naik? Yaitu karena induktor L itu tergantung pada turunan arus energi medan magnet. Untuk kapasitor itu melibatkan integral atau relasi turunan energi listrik. Makanya satu komponen sama dengan Rd1. Untuk 2 komponen yaitu Rd2, 3 komponen Rd3 dan seterusnya. Karena tiap elemen itu menambah satu lapisan dinamika. Untuk implikasi derajat lebih dari 1 non-linear karena ada dI per dt pangkat 3 dan d pangkat 2i dt pangkat 2 pangkat 2. Sistem jadi non-linear, dampaknya tidak bisa pakai metode linear biasa. Respons tidak stabil, bisa terjadi lonjakan arus tiba-tiba, noise tinggi, distorsi sinyal kalau di penguat frekuensi tinggi bisa bikin sinyal jadi kacau dan rangkaian berkata sendiri tanpa input jelas. Sekian.